Ya, selamat siang sahabat semua. Senang bisa bertemu kembali. Kami sekarang menyisir atau menapaki jalan raya utama dari Teluk Kuantan, tempat kami menginap, ke Japura. Jadi Japura ini merupakan titik pertemuan dari jalur alternatif Kuantan menuju Jambi melalui Japura. Jadi kalau dari Pekanbaru ke Jambi dan dari Teluk Kuantan ke Jambi ketemunya di titik Japura, di titik kota kecil Japura. Kalau jaraknya tadi sebelum berangkat kalau nggak salah 147 km. Jadi tadi kami melintasi wilayah terutama di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Sengingi, banyak digenangi banjir ya, banyak digenangi banjir dan juga jalannya banyak yang berlubang-lubang. Seperti saat ini kita ajelut-ajelutan. Di depan setir ini supir dua ya guys, dia katanya live dong. Ini kita sedang menapaki jalur ya berlubang-lubang. Seperti ini ya sahabat kondisinya ya guys. Kalau jalan jadi jelek, saya yang sudah nyetir guys. Katanya kalau jalurnya berlubang-lubang karena butuh kesabaran, ketenangan. Ibu inilah guys yang bawa guys. Tapi ternyata kayaknya lebih kalem saya guys yang bawa guys. Ya ini sebagian jalurnya kanan. Sebagian jalurnya berlubang cukup parah ya. Kalau lebar jalannya sih oke ya, seperti ini jalannya cukup lebar, tapi kanan. Tapi ya begitu banyak lubang sehingga kita harus hati-hati. Mobil yang kami kendara kan ini expander cukup tinggi, jadi masih agak leluasa. Bila sahabat menggunakan mobil yang lebih pendek, semisal Honda Brio dan semacam itu, ya harus lebih berhati-hati lagi supaya tidak menyentuh bagian dasar dari mobil kita. Ya, kalau tadi kembali sebelumnya ke belakang, tadi saya sudah posting juga ya beberapa foto menunjukkan genangan air di beberapa tempat sampai membuat kita jalanannya. lantai rumah tergenang. Aduh sorry guys, ini jalanan agak menyeramkan. Jadi kita sekarang sudah berada di tempat yang agak lebih tinggi sehingga tidak ada gerangan air di wilayah ini. Di Kecamatan Inuman tadi ya, lebih rendah, banyak rumah warga yang tergenang air. Tapi kondisi jalannya malah di sini lebih banyak yang berlubang. Mudah-mudahan ke depan ini bagus ya. Nah ini jalannya lebih bagus. Bahkan tadi di beberapa ruas jalan, cuma nggak terlalu panjang, bahkan mulus sekali. Kualitasnya sama seperti jalan lintas Sumatera. Ya ini ya guys, masih kita menghadapi jalan berlubang sehingga harus hati-hati. Kami bersyukur siang ini cuaca cerah, meskipun langit ada yang berawan. Mudah-mudahan sampai ke jalan raya utama kita cuacanya cerah ya, tidak hujan maksudnya. Lebih kurang menurut Google Maps kira-kira 49 km lagi kita sampai di kota Japura. Seperti tadi yang saya sebutkan, Japura merupakan titik temu jalur jalan raya ini dengan antar
jalur lintas timur Pulau Sumatera yang mengarah ke belok kiri ke Pekanbaru, belok kanan ke Jambi, ke Rengat Jambi. Ya ini sekarang jalanannya agak mulus ya, tapi nanti sewaktu-waktu bisa seperti ini, jalannya agak bergelombang. Sewaktu-waktu ada lubang, jadi kita harus waspada, hati-hati seperti ini. Ya hanya beberapa meter ruas jalannya bagus, kembali berlubang. Jadi ya kita harus sabar lah ya, karena kita dihadapkan dengan kondisi jalan seperti ini. Kami ini liburan kali ini memang really Tour de Sumatera, karena jalurnya keliling-keliling. Kalau pulangnya mulus-mulus saja, sesuai jalur melewati jalur lintas timur Sumatera ya, dari Palembang ke Jambi, ke Pekanbaru, ke Rantau Prapat sampai ke rumah. Namun kalau pulang ini kami separuh awalnya mengambil jalur lintas timur hingga Sipirok, masuk ke lintas tengah untuk naik ke jalur lintas timur. Sebelumnya jalur lintas barat sampai Sipirok ya, kemudian masuk ke jalur lintas tengah, naik ke Kota Pinang melalui Gunung Tua, dan dari sana sampai ke Pekanbaru melewati jalur lintas timur. Karena ada hambatan, masuk lagi ke jalur tengah, agak keliling ke Teluk Kuantan, dan kembali. Awas, hati-hati. Aduh, si mami ini itulah guys, perlu tadi jalan berlubang, ada gundukan tinggi di tengah, memposisikan kedua ban kiri kanan itu pas menapaki jalan yang tinggi itu. Keren kan? Perlu keberanian, karena keren kan. Dasar supir angkot ini guys. Kembali ke yang tadi ya, apa tadi? Jadi lupa sih. Ya, jadi kami memang really Tour de Sumatera lah ya, untuk pulangnya ini, terutama pulangnya ini ke Jakarta. Di samping melewati rute yang muter-muter, juga dihadapkan oleh jalanan yang gini guys, buruk lah ya kalau bisa kita bilang, karena memang kondisinya buruk. Ini menjadi perhatian pemerintah setempat lah. Saya beberapa kali mengatakan, oh ini ada jalan mulus. Saya beberapa kali mengatakan bahwa kita sebagai warga negara ini kan berkewajiban membayar pajak, retribusi, apapun yang menjadi tanggung jawab, kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kita sebetulnya warga negara ini berhak mendapatkan kebutuhan dasar kayak sandang pangan, pakaian, dan juga jalan raya ini kan alat transportasi. Oh ini lihat ke depan deh. Kayaknya lebih tinggi kanan ya. Awas motor. Nah ini ya guys, seperti ini. Dan kita ya menyiapkan recehan lah ya, recehan seribuan untuk memberi ke penjaga ini yang sedikit memperbaiki jalan, menambal jalan-jalan yang berlubang. Ya jadi ini pemerintah daerah setempat harus tunggu. Ayo masuklah. Ya harus memerhatikan kebutuhan dasar warga kan, ini fasilitas umum jalan raya, sehingga dalam beraktivitas tidak terganggu, juga tidak merusak kendaraannya kalau melintas lubang-lubang seperti ini. Dan juga dengan jalan yang bagus, kita terhindar dari kecelakaan, karena kalau jalan berlubang apalagi malam ada genangan air, kita bisa nabrak lubang, menyebabkan kendaraan rusak dan kecelakaan ya, bisa membahayakan keselamatan seperti itu. Ya pemerintah setempat, jadi semua yang nyalek, baik nyalek jadi pemimpin wilayah maupun nyalek jadi legislatif, itu ditolong diperhatikan ini fasilitas umum jalan ya, dimanapun
para caleg-caleg dan para calon pemimpin daerah berkampanye kalau sudah terpilih. Ini sangat perlu memerhatikan fasilitas umum jalan raya. Ya, ini katanya ini termasuk jalan lintas salah satu jalan lintas Riau yang penting. Jadi ya harusnya disiapkan dengan baik dan juga di maintenance, dikelola. Kalau ada jalan berlubang segera cepat ditambal sulam sehingga nyaman dilintasi siapapun. Jalan raya ini di samping kiri kanan banyak ditumbuhi perkebunan sawit ya, sahabat semua. Ini seperti ini sawit, perkebunan sawit, dan juga ada karet. Saya nggak tahu apakah ini lahannya merupakan lahan pribadi atau lahan suatu perkebunan. Ini ada SMP Negeri 6 Kelayang berarti ini kecamatan mungkin ya, Kelayang ya, atau kabupaten, kurang tahu juga. Ya, ini kita berada di jalan yang bagus, tapi harus tetap berhati-hati karena nanti tiba-tiba kita dihadapkan jalan berlubang. Jadi harus waspada dan fokus serta melihat jauh ke depan supaya kita tetap nyaman berkendara. Ya, sekali lagi tadi kalau di daerah Kecamatan Inuman, tempat kami kuliner durian yang legit, asli, original, rasanya mantap, maknyos. Itu tahu ya, maknyos. Baru kali-kali nih kami guys pagi-pagi. Memang kita tadi udah mana ini guys? Nggak kelihatan ya. Belum diputar. Memang tadi kita udah sarapan di hotel, itu kan sarapannya saya memilih lontong sayur, si Mami memilih nasi uduk. Ya walaupun serba sedikit, tapi kita yakin lah sudah bisa mengganjal kalau dilapisi dengan durian, supaya kita bisa lebih tahan nanti makan siangnya guys. Karena udah dilapisi durian yang maknyos. Apa tuh? Batu ya? Tunjuk batu ini. Serius? Iya, nggak ada apa-apa gitu. Sebentar dulu guys, kita menenangkan diri. Seperti ada tadi tok gitu. Batu. Aman lanjut. Ya ini ya itu tadi ya, di samping kiri kanan jalan raya utama ini ada perumahan warga juga. Hati-hati. Tahan aja dulu, tahan dulu untuk ngambil posisi kanan. Ya ini parah ini ya guys. Jadi aduh, kalau saya nyalek jadi bupati, pilih lah ya guys ya. Apa coba? Kalau saya bupati udah saya beresin ini jalan-jalan yang nggak bener ini. Dana kan banyak, udah ya, tapi begitulah sekarang mau jadi bupati kan dananya harus banyak ya guys untuk meraup suara. Sudah sangat umum bagi kita ya, tim ses juga harus dibiayai, per suara itu berapa rupiah, dananya berapa besar untuk investasi katanya, tapi ya bukan investasi, dana suap lah ya. Ya kita berkata apa adanya ya, sehingga dana yang sangat besar untuk nyalek, untuk nyabub itu terlalu besar, sehingga para pemimpin yang terpilih maupun para legislatif yang terpilih gimana ya, Bapak jadi berpolitik, Pak? perhatian untuk membangun wilayahnya itu bisa kita bilang sangat disayangkan, sangat minim ya guys. Jadi warga tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan, yaitu kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi. Ya kembalilah, itu intermezzo aja. Kembali saya memperlihatkan jadi di sini di kiri kanan jalan ada perumahan warga. Awas lubang, ini perumahan warga
tapi banyak juga perkebunan sawit utamanya, sehingga saya nggak tahu apakah perkebunan sawit ini milik orang per orang pribadi atau milik suatu perusahaan swasta atau PMDN. Ya, kalau di kampung saya di Laras kan dari dulu itu perkebunan sawit dikelola oleh negara melalui PTPN, Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara. Ya, itu BUMN yang dikelola oleh BUMN. Kalau ini saya nggak tahu apakah, kayaknya kalau Riau, Jambi, Palembang banyak perkebunan sawit dimiliki oleh perusahaan swasta ya guys, kayak Sinarmas dan sebagainya. Nah, jadi kalau di kampung kami itu perkebunan gini dikelola oleh PTPN dan semua difasilitasi, termasuk perumahan karyawan, ya, rumah dinas seperti itu. Ya, ini jalan bergelombang, jadi kita harus memposisikan roda mobil, ya, supaya terhindar dari ajulut-ajulutan. Ini posisi sebelah kanan. Ya, so far kita sih berharap setidaknya jalannya beginilah ya, supaya lebih lancar. Prediksi Google Maps, kita tiba di Japura, yaitu titik temu jalur jalan raya ini ke Jalintim, jalur lintas timur Sumatera, sekitar berapa menit ya? Kira-kira pukul 12.34. Masih berjarak 42 km, jadi harus kita 12 berapa? 12.34. Jaraknya 42 km. Jadi harus kita jalani dengan enjoy lah ya, dimana kita harus ngebut mobil untuk mengejar jarak. Ya, kita kebut tapi harus berhati-hati, dimana kita harus sangat lambat melintas jalan berlubang. Ya, kita lewati juga dengan senang hati dan lebih berhati-hati lagi. Ya. Ibu berdiri bikin kaget, kira ada apa? Oke, satu lagi guys, di sepanjang jalan ini banyak dijual duren ya. Tadi terutama di Kecamatan Inuman, tempat terjadinya gerangan air. Di sana banyak dijual durian yang berasal dari kampung sendiri. Dari kampung sendiri. Dari kebun sendiri guys. Sorry, agak-agak salah dikit, nggak apa-apa ya guys. Dari kampung sendiri, atau mungkin ada juga yang dari orang lain yang punya kebun di kebun duriannya yang agak jauh, dititip atau dijualin oleh warga yang berada di pinggir jalan sambil jualan, dan mereka ada sistem bagi hasil mungkin ya, seperti itu. Jadi tadi cukup banyak durian dijual di sepanjang jalan, dan kami sempat mencicipinya tadi di Kampung Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Senggigi. Wah, jadi pinter saya kayak. Ya, oke sahabat semua. Cocok jadi reporter. Iya, cocok dong live terus. Jadi demikian saja ya sahabat semua, ini perjalanan kami lalu lintas terlihat ramai ya, karena dalam beberapa hari ini, belakangan ini, bahkan sampai beberapa hari ke depan, jalur ini menjadi jalur utama dari Jambi menuju Pekanbaru dan sebaliknya. Jadi cukup ramai, meskipun jalanan kurang bagus, karena ini jalur utama satu-satunya alternatif untuk menghindari kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan yang banjir. Tadi kami dapat informasi mungkin kalau curah hujan masih tinggi di seputaran daerah Riau ini, Provinsi Riau, mungkin masih beberapa hari ke depan jalur ini yang akan dipakai sebagai jalur utama dari Jambi, Pekanbaru dan sebaliknya. Ya, ini ada jalan raya yang mulus ya. Jadi saat seperti ini kita akan speed up untuk mengambil jarak, karena nanti ya ini kita udah kembali lagi ke jalur yang berlubang, harus sangat berhati-hati.
awas jangan sampai meleset. Tenang aja bos, aman. Ada juga, oh ini guys, ini ada juga, tapi nggak sebanyak yang tadi. Oh ada juga ternyata. Jadi